Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Febriani dari kelas 2E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Apa tujuan saya membuat vlog ini? Salah satu tujuan saya membuat vlog ini ialah memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampuh oleh Ibu Verina Melia Santi, SSMPD. Di sini saya akan mengulas mengenai novel Danur. Tentu kalian sudah tahu siapa pengarang novel Danur, siapa yang membuatnya. Ia adalah Risa Saraswati. Sebelum kita ulas lebih lanjut, mari kita tahu identitas dari novel ini. Judul novel ini, Danur, nama pengarang Risa Saraswati. Penerbit Bukuni cetakan pertama, tahun terbit 2011, kota terbit Jakarta, banyak halaman 216 halaman. Oke teman-teman, sebelum saya mengulas lebih lanjut isi novel ini, saya akan menceritakan sedikit tentang siapa itu Risa Saraswati. Risa Saraswati merupakan seseorang kelahiran Bandung. Dia merupakan anak indigo, atau dapat dikatakan dia dapat melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang tidak dapat dilihat manusia pada umumnya. Maka dari kejadian-kejadian yang ia alami, seperti melihat makhluk tak kasat mata itu, ia ceritakan, ia tulis, dan ia buat novel. Maka dari itu banyak novelnya yang bergenre horor. Perlu diketahui, bukan hanya Risa Saraswati yang dapat melihat makhluk tak kasat mata. Ternyata saudara-saudara kandung dan sepupunya juga dapat melihat makhluk tak kasat mata dengan kelebihannya masing-masing. Risa Saraswati sering dikatakan atau sering disebut dengan Teh Risa karena kelahirannya di Bandung. Oke, mari kita ulas tentang isi novel Danur ini. Isi novel Danur ini diawali dengan kehidupan Risa Saraswati yang baru pindah dari desa ke Bandung. Di Bandung adalah rumah neneknya. Ia tinggal di sana. Ketika dia baru pindah ke Bandung, disitulah awal pertemuan dia dengan 5 sahabatnya. 5 sahabatnya adalah merupakan sosok anak kecil, hantu Belanda. 5 sahabat ini adalah Hendrik, Peter, Hans, William, dan Jensen. 5 hantu ini dapat dikatakan sebagai hantu-hantu lucu. Namun tak kalah, hantu-hantu ini juga dapat menampakkan sisi buruknya ketika ia terakhir meninggal seperti apa bentuknya. Dengan pertemuan Risa Saraswati dengan 5 sahabatnya, pertama, Risa Saraswati tidak sadar akan kehadiran dia sebagai makhluk yang tak kasat mata. Ia menganggapnya bahwa 5 sahabatnya adalah manusia nyata. Nah, ketika pertemuan mereka sudah berjumpa, mereka melakukan persahabatan. Di situ Risa Saraswati merasakan manusia yang paling beruntung karena mendapatkan sahabat yang dapat mewarnai hidupnya. Ketika Risa Saraswati pindah dari desa ke Bandung, saat itu ia berumur atau menginjak pada kelas 5 SD. Di situ dia mengenal yang dapat dikatakan dengan Peter CS. Ketika suatu saat Risa baru sadar bahwa sahabatnya itu merupakan makhluk yang tak kasat mata atau berbeda dengan dimensinya. Namun Risa tidak mempermasalahkan hal itu karena selama dia tidak merasa terganggu, maka dia akan merasa tetap aman. Dan saat itu persahabatan dari Risa Saraswati dan 5 sahabatnya atau Peter CS berjalan selama 1 tahun. Namun, suatu ketika Peter CS mengajak Risa Saraswati dan membuat suatu pemikiran
bahwa dia tidak akan mau persahabatannya berakhir. Dia akan mau dan akan terus mau menjadi sahabat Risa Saraswati selamanya, dengan bentuknya yang selalu akan menjadi sosok anak kecil. Maka mulai saat itu Peter CS mengajak Risa Saraswati untuk melakukan percobaan bunuh diri agar Risa Saraswati dapat masuk ke dimensi Peter CS. Suatu ketika Risa Saraswati mengiyakan pemikiran dari 5 sahabatnya. Ia lakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali, namun percobaan yang dilakukan gagal. Hingga akhirnya Risa Saraswati tersadar dia tidak akan melakukan percobaan bunuh diri lagi. Ketika dia memutuskan untuk tidak melakukan percobaan bunuh diri lagi, 5 sahabatnya sangat kesal dengan Risa Saraswati karena tidak mau melakukan hal tersebut. 5 sahabatnya merasa sedih karena takut kehilangan sosok Risa Saraswati sebagai sahabatnya. Maka semenjak itu 5 sahabat Risa Saraswati menghilang begitu saja entah kemana. Jameson, Hendrik, William, semua 5 sahabatnya hilang begitu saja, sehingga Risa Saraswati merasakan sedih yang amat terdalam. Walaupun ia juga dapat melihat sosok hantu-hantu lainnya, sosok kecil hantu selain 5 sahabatnya, namun dia tidak merasa nyaman seperti kehadiran 5 sahabatnya yang menghilang. Ketika Risa Saraswati merasa kehilangan 5 sahabatnya dalam kehidupannya, ia merasa sedih. Tak kala ia merasa menyesali karena telah mengingkari janjinya untuk terus bersama sahabatnya. Ia selalu memikirkan Peter CS dalam kehidupannya. Ia mengulang memorinya tentang cerita-cerita Peter CS, tentang kehidupan mereka di masa lampau, tentang Peter CS yang ditindas oleh Jepang. Risa Saraswati selalu memikirkan Peter CS setiap harinya. Saat itu Risa Saraswati coba untuk bangkit dan menjalani hidup nyatanya belasan tahun tanpa Peter CS di hidupnya, sehingga Risa Saraswati tumbuh besar. Suatu ketika Risa Saraswati melakukan rekaman lagu albumnya. Saat itu kemudian tiba-tiba hadir kembali 5 sahabatnya. Risa Saraswati sangat merasa senang dengan kehadiran 5 sahabatnya yang kembali datang. 5 sahabatnya kembali datang dengan sosok yang sama, yaitu sosok anak kecil. Namun saat itu Risa Saraswati sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Saat itu 5 sahabatnya hadir ke Risa Saraswati ketika dia melakukan rekaman lagu. 5 sahabatnya memberikan dukungan kepada Risa Saraswati, hingga akhirnya Risa Saraswati menjadi semangat. Dan hingga akhirnya pula buku ini dibuat. Risa Saraswati dengan ditemani 5 sahabatnya yang hadir kembali di kehidupannya setelah sekian lama, belasan tahun, 5 sahabatnya hilang entah kemana. Kelebihan dari novel Danur ini adalah, walaupun novel ini bergenre horor, tidak semuanya mengulas tentang ketakutan. Namun novel ini juga mengajarkan kita bahwa
hantu itu sebelumnya memiliki sisi manusiawi dalam hidupnya. Hantu tidak selamanya menakutkan, karena sesuai dengan apa yang sering dikatakan oleh Teh Risa Saraswati, bahwa hantu itu tidak perlu dilihat keberadaannya, namun hantu perlu didengar. Hantu itu perlu didengar ketika ia melihat manusia yang dapat berinteraksi dengannya, maka ia akan mendekat. Dalam buku ini juga memiliki kekurangan. Masalah kekurangannya adalah dapat dilihat dari segi penampilan kemasannya yang dibuat dari kertas buram. Maka dari itu mungkin akan merasa kurang diminati karena bentuk tampilannya. Namun isinya merupakan isi yang sangat menarik, karena semua orang atau orang-orang khususnya yang menyukai genre horor pasti ketika membaca novel ini akan merasa hadir dan ikut terbawa dalam kisah novel ini. Maka dari itu, novel ini dianjurkan untuk kalian-kalian agar dapat dibaca karena isinya yang menarik. Novel ini juga memberikan pesan moral bagi kita semua para pembacanya, karena dalam novel ini memberikan pesan moral bahwa kehidupan kita yang kita lalui saat ini adalah gambaran dari kehidupan kita selanjutnya. Maka lakukan hal-hal positif atau hal-hal yang baik dalam kehidupan yang saat ini kita jalani, karena kita tidak akan tahu kapan kehidupan kita selanjutnya akan seperti apa. Maka dari sekarang kita harus manfaatkan kehidupan kita yang kita lakukan saat ini.